dari kelompok 3. mata kuliah Matematika SD 3 dengan dosen pengampu Ibu Herti Prastitasari MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat. Saya M. Amin. Saya Ading Febian Adeski. Saya Siti Laila Wahida. Saya Rinahti Olivia. Saya Aisyah Rahmi. Saya Ahmad Saputra. Saya Kiki Aulia Rahmi. Saya Ratnasari. Saya Rahmawati. Saya Jamila. Saya Nur Syifa. Saya Aulia Ramadhani. Saya Mardia. Saya Naralisa. Selamat belajar dan menyaksikan. Dalam materi pertama, yaitu pengertian dari berpikir kritis dan apa saja kegunaannya. Jadi, berpikir kritis adalah proses mental yang digunakan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Berpikir kritis dalam kehidupan pendidikan sangat penting karena dapat membantu peserta didik untuk memahami dan mengevaluasi informasi dengan baik. Dan kegunaan berpikir kritis yang pertama akan menghindari kesalahan, dapat mengambil keputusan yang baik dan yang benar, meningkatkan pengetahuan, dan juga meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Pengertian permutasi. Permutasi adalah cara menyusun elemen-elemen dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan atau susunan. Sehingga jika ada urutan atau susunan yang berbeda, maka dianggap sebagai hasil yang berbeda pula. Adapun jenis-jenis dari permutasi ialah yang pertama, permutasi tanpa pengulangan, di mana permutasi ini menyusun sebagian atau seluruh objek dari himpunan yang anggotanya berbeda, di mana setiap objek hanya bisa digunakan satu kali. Contohnya seperti memilih ketua, sekretaris, bendahara dari 5 calon yang berbeda dengan posisi yang tidak bisa ditukar. Lalu yang kedua adalah permutasi berulang, di mana permutasi ini menyusun sebagian atau seluruh objek yang muncul secara berulang. Contohnya seperti menyusun huruf-huruf yang sama dalam kata matematika. Lalu yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi ini menyusun objek dengan formasi melingkar, di mana rotasi tidak dianggap sebagai suatu susunan. Contohnya seperti menempatkan kursi di meja bundar. Oke teman-teman, jadi sekarang kita membahas soal esai yang mana materi tentang permutasi. BEM Universitas Lampung Mangkurat memiliki 8 anggota, yaitu Fikri, Putra, Ila, Ading, Lisa, Ratna, Syifa, dan Aulia. Dari 8 anggota tersebut, BEM akan memilih 5 orang untuk mengisi jabatan Badan Pengurus Harian atau BPH, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara yang mungkin untuk menyusun kepengurusan BPH tersebut? Untuk menyelesaikannya, mari kita bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyelesaikan jawaban soal tersebut, yang mana kita menggunakan rumus permutasi. Yang kita gunakan adalah P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Pada soal ini nilai n adalah 8 karena jumlah anggotanya ada 8 orang, dan nilai r adalah 5 karena ada 5 jabatan yang akan terisi. Maka perhitungannya menjadi P 8,5 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian perhitungan langkah demi langkah. Yang pertama kita uraikan 8 faktorial. 8 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Selanjutnya rumus permutasi menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Karena di pembilang dan penyebut sama-sama ada 3 faktorial, maka bisa kita coret.
Sehingga perhitungannya tersisa 8 dikali 7 dikali 5 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Hasil dari perkalian tersebut adalah 6.720. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa banyaknya cara yang mungkin untuk menyusun kepengurusan Badan Pengurus Harian atau disingkat dengan BPH dari 8 anggota dengan 5 jabatan yang berbeda adalah 6.720 cara. Artinya terdapat 6.720 cara susunan kepengurusan BPH yang dapat dibentuk. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih. Di sebuah lomba seni terdapat 6 peserta yang akan tampil. Namun, panitia memberi aturan khusus. Yang pertama, peserta A harus tampil sebelum peserta B. Sedangkan yang kedua yaitu peserta C dan D tidak boleh tampil berdampingan. Jadi, pertanyaannya itu berapa banyak susunan urutan tampil yang mungkin terjadi? Langkah yang pertama yaitu interpretasi. Soal meminta jumlah urutan permutasi dari 6 peserta dengan 2 batasan. Jadi A harus muncul lebih dari B, sedangkan C dan D tidak boleh bersebelahan. Jadi kita harus menghitung semua kemungkinan urutan 6 orang, tetapi hanya memenuhi syarat. Yang kedua itu menggunakan langkah analisis. Langkah pertama yaitu hitunglah semua permutasi 6 peserta total susunan tanpa syarat 6 faktorial sama dengan 720. Yang langkah kedua, terapkan syarat pertama A sebelum B tanpa syarat lain. Peluang A sebelum B sama dengan setengah dari semua. Jadi susunan setengah kali 720 sama dengan 360. Jadi ada 360 susunan yang memenuhi syarat A sebelum B. Selanjutnya langkah ketiga, kita membuat kasus terlarang, yaitu C dan D berdampingan. Gabungkan C dan D menjadi satu paket. Jadi paket C dan D bisa berbentuk CD atau DC. 2 cara paket ditambah orang lain ditambah 4 paket 4 orang lain. 5 benda. Jadi 5 faktorial sama dengan 120 susunan. Sama dengan 2 kali 120 sama dengan 204. Langkah yang keempat yaitu kita menerapkan syarat A sebelum B pada susunan yang berdampingan. Setengahnya juga akan memenuhi A sebelum B. Jadi setengah kali 200 sama dengan 120. Jadi ada 120 susunan yang terlarang C dan D berdampingan tambah A sebelum B. Jadi kita menggunakan langkah evaluasi, yaitu yang valid. Semua yang memenuhi A sebelum B dikurangi susunan yang melanggar syarat. Jadi C kurang B sama dengan 360 kurang 120, yaitu 240. Artinya hanya 240 susunan yang mematuhi kedua aturan. Selanjutnya, langkah inferensi yaitu berdasarkan perhitungan dan pengecekan aturan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah susunan penampilan yang mungkin terjadi adalah 240 susunan. Soal pilihan ganda permutasi yang pertama yaitu eksekutif muda BEM Universitas Lambung Mangkurat memiliki 7 fungsionaris yang akan duduk di sekitar meja bundar untuk rapat. Nah, berapa banyak cara yang mungkin untuk mengatur posisi duduk mereka? A. 120, B. 360, C. 720, dan D. 5040. Langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu interpretasi. Nah, soal ini meminta kita untuk menentukan banyaknya cara yang mungkin untuk mengatur posisi duduk 7 fungsionaris eksekutif muda BEM yang akan duduk di sekitar meja bundar. Langkah yang kedua yaitu analisis. Kita memiliki 7 fungsionaris eksekutif muda BEM yang akan duduk di sekitar meja bundar, sehingga kita dapat menggunakan konsep permutasi siklis untuk menyelesaikan masalah ini.
Langkah yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, rumus permutasi siklis yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah dalam kurung n dikurang 1 tutup kurung faktorial, di mana n ini adalah jumlah objek. Langkah selanjutnya yaitu inferensi. Nah, dengan menggunakan rumus permutasi siklis, kita dapat menghitung banyaknya cara yang mungkin untuk mengatur posisi duduk fungsionaris eksekutif muda BEM. Nah, tadi kan untuk jumlah objeknya 7, maka penyelesaiannya dalam kurung 7 dikurang 1 tutup kurung faktorial sama dengan 6 faktorial, sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Setelah mendapatkan jawabannya, langkah yang terakhir yaitu eksplanasi. Jadi, ada 720 cara yang mungkin untuk mengatur posisi duduk fungsionaris eksekutif muda BEM tersebut. Ini berarti bahwa ada 720 kemungkinan susunan posisi duduk yang berbeda dari 7 fungsionaris eksekutif muda BEM. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 720. Suatu keluarga terdiri atas 6 orang duduk mengeliling di meja makan yang berbentuk lingkaran. Terus, jika ayah dan ibu harus selalu berdampingan, maka banyak susunan duduk yang mungkin terjadi yaitu A ada 24, B ada 8, C ada 17, D ada 48, dan E ada 70. Dan mari kita cari tahu penyelesaiannya. Yang pertama yaitu analisis. Untuk menyusun melingkar, jumlah susunan dari N orang yaitu karena ayah dan ibu harus berdampingan, maka ayah dan ibu dianggap sebagai satu paket. Paket itu berisi 2 orang yang bisa bertukar posisi, ayah ibu atau ibu ayah. Jadi, total unit yang disusun melingkar yaitu paket ayah ibu dan 4 orang lainnya. Total unit sama dengan 5. Susunan melingkar 5 unit ialah 5 dikurang 1 faktorial sama dengan menghasilkan 4 faktorial yang hasilnya 24. Di dalam paket ayah ibu ada yang dimana ayah di kiri, ibu di kanan, ataupun ibu di kiri, ayah di kanan, yang dimana ada 2 susunan internal dalam paket. Maka kita masuk dalam evaluasi. Rumus permutasi melingkar sudah sesuai, yaitu buka kurung N dikurang 1 tutup kurung faktorial. Untuk menghindari perhitungan ganda akibat rotasi, menggabungkan ayah ibu menjadi satu paket sudah benar, karena syarat mereka harus berdampingan. Mengalihkan dengan 2 juga tepat, karena pasangan memiliki 2 kemungkinan posisi. Maka kita masuk dalam diferensi, yang dimana total susunan duduk yang mungkin ialah 24 dikali 2 sama dengan 48. Jadi jawabannya ada 48 susunan duduk. Maka jawaban dari soal di atas ialah D, 48. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi ini adalah cara memilih beberapa objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Yang menjadi perhatian utama adalah apa saja yang terpilih, bukan urutan pemilihannya. Dalam kombinasi, urutan tidak mempengaruhi hasil. Memilih seseorang lebih dulu atau belakangan tidak mengubah hasil pilihan. Oleh karena itu, kombinasi berbeda dengan permutasi yang justru memperhatikan urutan. Konsep dari kombinasi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menggunakannya saat harus memilih beberapa hal dari banyak pilihan tanpa memikirkan urutannya. Misalnya, ketika guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar, yang penting adalah siapa saja anggota kelompok tersebut, bukan urutan nama anggotanya. Hal yang sama terjadi saat pemilihan perwakilan kelas untuk mengikuti suatu kegiatan. Selama tidak ada perbedaan jabatan atau posisi, maka pemilihan tersebut termasuk ke dalam kombinasi. Contoh lainnya dapat kita temukan saat kita memilih menu makanan, seperti memilih beberapa jenis lauk dari berbagai pilihan.
urutan pemilihan tidak mempengaruhi hasil akhir. Begitu juga saat memilih anggota tim, mengambil beberapa buku dari rak, atau memilih warna untuk suatu desain. Dari berbagai contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kombinasi digunakan ketika kita hanya ingin memilih tanpa memperhatikan urutan. Nah, selanjutnya akan ada soal-soal tentang kombinasi. Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas contoh soal kombinasi, yaitu cara menentukan banyaknya kemungkinan pembentukan sebuah tim. Jadi soalnya yaitu diketahui ada sebuah lomba inovasi teknologi. Sekolah ingin membentuk satu tim yang terdiri dari 3 siswa. Terdapat 4 siswa laki-laki dari kelas teknologi informasi atau TI dan 3 siswi dari kelas desain grafis. Panitia menetapkan bahwa tim harus terdiri dari 2 siswa teknologi informasi dan 1 siswi desain grafis. Simak penjelasan berikut ya. Pada soal ini kita diminta menentukan banyak cara membentuk satu tim yang terdiri dari 3 siswa. Jadi interpretasinya yaitu diketahui terdapat 4 siswa dari jurusan teknologi informasi dan 3 siswi dari jurusan desain grafis. Tim yang akan dibentuk berjumlah 3 orang dengan ketentuan harus terdiri dari 2 siswa teknologi informasi dan 1 siswi desain grafis. Karena yang dipilih adalah tim, maka urutan anggota tidak diperhatikan. Oleh karena itu, kita menggunakan kombinasi, bukan permutasi. Nah, langkah kedua itu ada analisis, di mana masalah ini melibatkan pemilihan anggota dari 2 kelompok yang berbeda, sehingga metode yang tepat adalah kombinasi. Pertama, kita menganalisis dulu nih pemilihan 2 siswa teknologi informasi dari 4 siswa teknologi informasi. Kedua, kita menganalisis pemilihan 1 siswi desain grafis dari 3 siswi. Karena kedua pemilihan ini saling berhubungan, maka hasilnya akan dikalikan. Nah, secara simbolnya itu yaitu 4/2 dikali 3/1. Pada tahap evaluasi, perhitungan dilakukan menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi n, r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Untuk memilih 2 dari 4, itu yaitu hitung 4/2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 dikali 1 kali 2 faktorial. Setelah itu 2 faktorialnya dicoret, tersisa 4 dikali 3 bagi 2 dikali 1 sama dengan 4 dikali 3 hasilnya 12, 2 dikali 1 hasilnya 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6, jadi 4/2 sama dengan 6. Selanjutnya hitung 3/1 sama dengan 3. Memilih 1 dari 3 jelas 3 cara yang kita dapat. Kalikan hasil yang tadi yaitu 6 dikali 3 sama dengan 28. Pada bagian eksplanasi, kita mengecek kembali nih hasil perhitungan secara logika. Setiap pilihan 2 siswa teknologi informasi dapat dipasangkan dengan setiap pilihan 1 siswi desain. Karena terdapat 6 kombinasi pemilihan siswa teknologi informasi dan 3 pilihan siswi desain, maka jumlah pasangan uniknya adalah 6 dikali 3, yaitu 18. Perhitungan ini menggunakan kombinasi karena urutan anggota tidak diperhitungkan. Jika urutan diperhitungkan, hasilnya akan berbeda. Namun dalam soal yang diminta adalah pembentukan tim biasa, bukan susunan jabatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 18 cara untuk membentuk tim yang terdiri dari 2 siswa teknologi informasi dan 1 siswi desain grafis. Di sini saya mempunyai soal kombinasi yang dimana soalnya itu karena keterbatasan dana, Kristi hanya dapat mengundang 10 dari 15 orang temannya dalam rangka perayaan ulang tahun. Di antara mereka ada teman karibnya bernama Budi, Chandra, Susan, dan Dewi. Kristi memutuskan bahwa Chandra dan Dewi harus diundang, sedangkan Sandra dan Susan dipastikan tidak bisa memenuhi undangan karena sedang sakit. Jadi, pertanyaannya, berapakah banyak cara yang bisa digunakan oleh Kristi untuk mengundang teman-temannya?
Langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu interpretasi. Pada situasi ini, Kristi ingin mengundang 10 dari 15 temannya untuk merayakan ulang tahun. Dengan ketentuan, Chandra dan Dewi wajib diundang dan Sandra serta Susan tidak dapat hadir. Langkah yang kedua yaitu analisis. Pemilihan undangan tidak membedakan posisi, sehingga menggunakan kombinasi. 2 orang yaitu Chandra dan Dewi sudah otomatis masuk, sehingga tidak termasuk proses pemilihan. Sedangkan Sandra dan Susan tidak masuk daftar, sehingga tidak mungkin dipilih. Dengan demikian, masalah berubah menjadi dari 11 orang teman yang tersisa, berapa banyak cara memilih 8 orang. Dengan diketahui, N sama dengan 11 dan R sama dengan 8. Langkah berikutnya yaitu evaluasi, yang dimana penggunaan kombinasi 11C8 dinilai tepat karena konsisten dengan kondisi soal di mana urutan penentuan undangan nilai N dan R sudah disesuaikan dengan menghilangkan teman yang wajib hadir atau yang pasti tidak hadir. Selanjutnya adalah inferensi, yang dimana N-nya itu adalah 11 dan R-nya adalah 8. Jadi 11C8 sama dengan 11 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 11 dikurang 8 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu didapat dari 11 dikurang 8, hasilnya adalah 3. Selanjutnya, 11 faktorial itu diuraikan menjadi 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali 3 faktorial. Kenapa saya hanya menuliskan sampai 8 faktorial saja? Karena di bawahnya itu ada persamaannya, yaitu 8 faktorial juga sebenarnya bisa sampai 1 faktorial, tetapi saya ingin mempermudah cara pengerjaannya. Selanjutnya, dari 11 kali 10 kali 9 tadi dihasilkan 990 dibagi dengan 3 faktorial diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 990 dibagi 6. 990 itu didapat dari 11 kali 10 kali 9 dan 6 itu didapat dari 3 kali 2 kali 1. Nah, dari 990 itu dibagi dengan 6, hasilnya adalah 165. Jadi, terdapat 165 cara berbeda untuk menentukan siapa saja yang diundang oleh Kristi. Langkah terakhir yaitu eksplanasi, berdasarkan langkah-langkah interpretasi kondisi, analisis struktur, evaluasi kecocokan metode, dan inferensi perhitungan, dapat disimpulkan bahwa Kristi memiliki 165 cara untuk mengundang 10 teman sesuai dengan semua ketentuan yang diberikan. Hasil ini secara logis telah memperhitungkan semua batasan yang ada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kiki Aulia Rahmi. Di sini dengan aku kita akan membahas mengenai soal berpikir kritis kombinasi. Nah, yang mana soalnya itu adalah terdapat 12 kandidat di mana ada 5 orang aktif organisasi, 4 orang aktif dalam akademik dan 3 orang aktif dalam kegiatan lingkungan. Nah, panitia ingin membuat 3 duta dengan syarat minimal 1 orang aktif organisasi, 1 orang aktif berprestasi akademik, dan 1 sisanya itu bebas. Nah, berapa banyak pilihan kelompok yang mungkin terjadi? Nah, sekarang mari kita bahas menggunakan 5 indikator dalam berpikir kritis. 5 indikator dalam berpikir kritis. Yang pertama ada interpretasi, yang kedua analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu interpretasi. Dalam interpretasi ini, kita memahami soal yang ada. Nah, sebelum kita menghitung, kita akan mengartikan dulu bahwa orang yang aktif organisasi itu kita sebut dengan O. Lalu orang yang aktif dalam akademik kita sebut dengan A. Dan untuk yang aktif dalam lingkungan kita sebut dengan L. Nah, jadi interpretasinya adalah yang pertama, kita akan menghitung jumlah 3 orang dari 12 kandidat yang ada dengan syarat minimal ada 1 anggota yang aktif organisasi, 1 anggota aktif akademik, dan sisanya itu bebas, baik itu organisasi, akademik, maupun lingkungan.
Selanjutnya adalah tahap analisis. Pada tahap analisis ini kita akan menghitung berapa banyak pilihan kelompok yang mungkin terjadi. Nah, untuk menghitung tersebut kita terdapat 3 pilihan kombinasi. Yang pertama ada pilihan pertama di mana kombinasinya terdapat 1 anggota aktif organisasi, 1 akademik, dan 1 lingkungan. Pilihan kedua terdapat 2 organisasi dan 1 akademik. Pilihan ketiga terdapat 1 aktif organisasi dan 2 akademik. Untuk menghitung kombinasi satuannya, kita contohkan dari pilihan pertama. Terdapat 1 anggota aktif organisasi. Cara menghitungnya adalah 5 kali 1. Itu didapat dari 5 adalah jumlah anggota yang aktif organisasi dan 1 adalah jumlah anggota yang diambil. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5. Lalu kita hitung juga untuk anggota yang aktif akademik dan lingkungan. Setelah didapat, hasilnya akan kita kali. Jadi totalnya adalah 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya adalah 60. Begitu juga untuk menghitung pilihan kedua dan pilihan ketiga. Sekarang tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini kita akan mengevaluasi apakah perhitungan kita selama ini sudah benar atau ada kekeliruan di dalam perhitungan tersebut. Kita kembali lagi kepada soal. Dalam soal terdapat syarat di mana dalam satu kombinasi terdapat 1 anggota aktif organisasi dan 1 anggota aktif akademik. Sisanya itu terserah, mau itu aktif organisasi, akademik maupun lingkungan. Kita lihat pada pilihan pertama, terdapat 1 organisasi, 1 akademik, dan 1 lingkungan, maka itu memenuhi. Lalu pilihan kedua, terdapat 1 anggota akademik dan 2 anggota organisasi. Itu juga memenuhi karena ada akademik dan organisasi. Lalu pilihan ketiga, organisasi dan akademik juga ada, maka itu terpenuhi. Lalu ada tahap inferensi. Pada tahap inferensi ini adalah hasil akhirnya dari semua perhitungan yang dilakukan di tahap tahap analisis. Jadi untuk jumlah akhirnya kita tinggal menjumlahkan antara pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Jadi 60 tambah 40 tambah 40 hasilnya adalah 140. Lanjut pada tahap eksplanasi. Pada tahap eksplanasi ini adalah tahap dimana kita menyatakan dengan jelas hasil akhirnya. Jadi banyak pilihan kelompok yang mungkin terjadi adalah 140 atau C 140. Itu saja dari saya, terima kasih. Halo, saya akan menjelaskan penyelesaian soal berikut. Sebuah toko buah menjual jeruk, mangga, dan pisang. Bima ingin membeli 20 buah dengan ketentuan paling sedikit minimal 5 buah. Pertanyaannya adalah, berapa banyak komposisi yang mungkin dibeli Bima? Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama ada tahap interpretasi. Pertama, kita pahami dulu informasi penting pada soal. Yang pertama, ada 3 jenis buah. Yang kedua, total buah yang dibeli 20. Setiap jenis buah minimal 5. Yang ditanyakan adalah jumlah komposisi. Artinya, urutan tidak diperhatikan. Jadi, ini bukan permutasi, melainkan masalah pembagian bilangan atau kombinasi dengan pengulangan. Tahap 2 yaitu analisis. Kita misalkan jeruk sama dengan X1, mangga sama dengan X2, dan pisang sama dengan X3. Maka X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. Dengan syarat X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 5. Agar lebih mudah, kita hilangkan batas minimal dengan substitusi. Y1 sama dengan X1 dikurang 5, Y2 sama dengan X2 dikurang 5, Y3 sama dengan X3 kurang 5. Sehingga Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 5. Dengan Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Artinya sekarang kita mencari banyak solusi bilangan bulat positif dari jumlah 5 yang dibagi ke 3 variabel. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi. Untuk persoalan seperti ini kita gunakan rumus N ditambah K dikurang 1, K kurang 1. Dengan N sama dengan 5, K sama dengan 3. Maka 5 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 7, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Perhitungannya,
7/2 kita masukkan ke dalam rumus kombinasi, yaitu NR sama dengan N faktorial per R faktorial di dalam kurung N dikurang R faktorial. Lalu kita masukkan nilai N sama dengan 7 dan R sama dengan 2. 7 dan 2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 7 dikurang 2 faktorial. Lalu kita sederhanakan faktorial. 7 dan 2 sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. 2 dikali 1 dikali 5 faktorial. Karena 5 ada di pembilang dan penyebut, maka kita coret. Lalu kita hitung hasilnya. 7 dikali 6 sama dengan 42. Per 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka 42 per 2 sama dengan 21. Jadi ada 21 komposisi buah yang mungkin terjadi. Tahap yang keempat yaitu eksplanasi dan pemeriksaan logis. Kita cek secara logis. Yang pertama, minimal total buah yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang kedua, sisa buah yang bisa dibagi bebas yaitu 20 dikurang 15 sama dengan 5. Membagi 5 buah ke 3 jenis tanpa batas atas memang menghasilkan 21 kemungkinan, sehingga hasil ini masuk akal dan konsisten dengan konsep kombinasi. Jika kita bandingkan dengan pilihan jawaban, yang sesuai adalah B, 21. Jadi, banyak komposisi buah yang mungkin dibeli Bima adalah 21 cara. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan kemungkinan suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari secara matematis. Secara sederhana, peluang dapat diartikan sebagai ukuran atau nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Peluang biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Nilai peluang selalu berada di antara 0 atau 1. Jika peluang bernilai 0, berarti kejadian tersebut mustahil terjadi. Sedangkan jika bernilai 1, berarti kejadian tersebut sudah pasti terjadi. Dengan kata lain, peluang memperkirakan tingkat kemungkinan suatu peristiwa. Dalam konsep peluang, terdapat beberapa istilah penting yang perlu kita pahami, yaitu ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Nah, setiap anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Sementara itu, kejadian adalah bagian dari ruang sampel yang menjadi perhatian atau yang ingin kita ketahui peluang terjadinya. Misalnya nih, saat melempar sebuah dadu, semua kemungkinan angka yang muncul merupakan ruang sampel. Nah, sedangkan munculnya angka tertentu merupakan sebuah kejadian. Penerapan peluang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti memperkirakan kemungkinan munculnya angka tertentu pada undian, menentukan peluang menang dalam sebuah permainan, atau memprediksi kejadian berdasarkan data yang ada. Dengan mempelajari peluang, peserta didik tidak hanya belajar menghitung, tetapi juga dilatih untuk berpikir secara logis, sistematis, dan membuat keputusan berdasarkan kemungkinan yang ada. Untuk menguatkan pemahaman tersebut, selanjutnya akan disajikan beberapa soal latihan tentang peluang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ini adalah materi peluang. Untuk soalnya yaitu sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Nah, peluang muncul angka genap pada lemparan pertama dan angka lebih besar dari hasil lemparan pertama pada lemparan kedua adalah A. 1/6, B. 1/9, C. 1/12, D. 1/18, dan E. 1/20. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Mari kita simak penjelasannya. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita lakukan interpretasi pada soal tersebut. Sebuah dadu dilempar 2 kali dengan syarat yang pertama, lemparan pertama menghasilkan angka genap, lalu yang kedua, lemparan dari kedua menghasilkan angka yang lebih besar dari hasil lemparan pertama.
Dari soal tersebut ditanya berapa peluang kejadian pelemparan dadu tersebut. Selanjutnya kita analisis soalnya. Yang pertama, ruang sampel pelemparan 2 kali dadu, yaitu ada 6 dikali 6 sama dengan 36 kemungkinan. Selanjutnya, angka genap pada lemparan pertama yaitu menghasilkan angka 2, 4, dan 6. Kemudian, kita hitung kemungkinan yang memenuhi kedua syarat. Pada lemparan pertama, muncul angka 2, 4, dan 6. Lalu pada lemparan kedua menghasilkan angka yang lebih besar yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kemudian 5, 6, dan tidak ada. Banyaknya yaitu ada 4 dan 2. Sehingga total kejadian yang memenuhi syarat yaitu ada 4 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 6. Selanjutnya kita lakukan evaluasi. Banyak kejadian yang diinginkan itu ada 6, sedangkan banyak seluruh kejadian itu ada 36. Maka peluangnya adalah peluang sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Selanjutnya, peluang muncul angka genap pada lemparan pertama dan angka yang lebih besar pada lemparan kedua adalah 1/6. Sehingga tidak semua angka genap pada lemparan pertama memberi peluang lanjutan. Angka 6 tidak memiliki angka yang lebih besar pada dadu, sehingga tidak menyumbang peluang. Karena hanya ada 6 kejadian sukses dari 36 kemungkinan, maka peluangnya adalah 1/6. Jadi jawaban yang benar adalah A, 1/6. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai peluang. Nah, soalnya adalah sebuah dadu 6 sisi dilempar 2 kali. Pada lemparan pertama muncul bilangan genap. Pada lemparan kedua muncul bilangan yang lebih besar dari hasil lemparan pertama. Nah, pertanyaan kritisnya adalah 1. Berapa peluang kejadian tersebut? Jelaskan langkah berpikirnya. Kemudian yang kedua adalah apakah peluangnya berubah jika dadu dilempar secara bersamaan? Mengapa? Oke teman-teman, ini jawabannya. Bagian interpretasi yang pertama yaitu identifikasi dulu kejadiannya. Nah, yaitu adalah pasangan A, B, di mana A 2, 4, 6 yaitu bilangan genap dan B lebih besar. Yang kedua, ruang sampel terurut untuk 2 lemparan dadu. Fair sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 outcome. Untuk jawaban analisis, yang pertama, hitung outcome favorable per nilai A. Jika A sama dengan 2, itu B bisa 3, 4, 5, dan 6. Ada 4 cara. Kemudian jika A sama dengan 4, itu B bisa 5 dan 6. Ada 2 cara. Jika A sama dengan 6, tidak ada B, itu lebih besar 6, sama dengan 0 cara. Nah, berarti tidak ada cara. Yang kedua yaitu total favorable-nya sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 6. Nah, yang ketiga probabilitas sama dengan favorable atau total, yaitu 6 atau 36 sama dengan 1/6. Yang keempat, periksa waktu pengambilan. Melempar berurutan versus bersamaan. Ruang sampel dan outcome tetap pasangan terurut, tidak mengubah probabilitas. Kemudian untuk evaluasinya, periksa asumsi dadu dianggap fair. Kejadian B itu lebih besar A, bersyarat pada A genap. Kemudian yang kedua, kekuatan bukti. Perhitungan enumeratif langsung pada ruang sampel 36 cukup kuat. Kemudian di bagian inferensi, yang pertama dari perhitungan, inferensi P sama dengan 1/6. Yang kedua yaitu kesimpulan mengenai perubahan metode tidak terpengaruh oleh urutan waktu pelemparan karena model probabilistiknya sama. Yang terakhir bagian eksplanasi, peluang kejadian itu sama dengan 1/6. Melempar bersamaan atau berurutan tidak mengubah peluang karena ruang sampel pasangan tetap sama. Nah, itulah tadi penjelasan tentang berpikir kritis dalam pembelajaran permutasi, kombinasi, dan peluang. Sekarang, yuk kita simpulkan bersama-sama. Let's go!
Berpikir kritis berarti kita tidak asal menjawab, tetapi berpikir secara perlahan, memahami soal dengan baik, dan memilih jawaban yang paling tepat. Dalam pelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis bisa kita latih dengan materi permutasi, kombinasi, dan peluang. Permutasi kita gunakan saat urutan itu penting, sedangkan kombinasi kita gunakan saat yang penting adalah pilihannya, bukan urutannya. Sedangkan peluang membantu kita mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nah, saat mengerjakan soal, kita berpikir kritis dengan beberapa langkah sederhana. Langkah yang pertama adalah interpretasi. Interpretasi yaitu membaca soal dengan teliti agar kita tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dengan begitu, kita bisa memahami apakah soal tersebut permutasi, kombinasi, atau peluang. Selanjutnya adalah analisis. Analisis yaitu menguraikan soal dan memperhatikan angka serta aturan yang ada. Misalnya, menentukan apakah urutan itu penting atau tidak. Setelah itu, kita akan melakukan langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu memilih cara penyelesaian yang paling tepat dan memastikan langkah-langkah yang kita gunakan sudah benar. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu inferensi. Inferensi yaitu menarik kesimpulan dan menentukan jawaban berdasarkan hasil perhitungan yang telah kita kerjakan. Langkah yang terakhir yaitu eksplanasi. Eksplanasi yaitu menjelaskan kembali cara berpikir kita dan alasan mengapa jawaban tersebut benar. Nah, dengan melakukan semua langkah ini, kita belajar berpikir lebih teliti, logis, dan teratur saat menyelesaikan soal. Kemampuan berpikir kritis tidak hanya berguna di kelas, tetapi juga membantu kita membuat pilihan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, belajar matematika menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan bermanfaat. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.